Kalau memang ada koloni di Mars, apakah lo mau tinggal di Mars dengan segala keterbatasannya? Susah signal, gue yakin. Gak ada wifi. Susah lo hidup gak ada wifi, gak ada colokan, gak ada signal. Selesai, lo selfie gitu-gitu doang. Orang merah lagi. Gak seru. Gue gak minat gue tinggal di Mars. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini, gue ingin membahas beberapa topik mengenai video games, smartphones, gadget, dan lain-lain. Dan gue pengen mengulasnya bersama kalian. Jadi kalau kalian ada feedback mengenai topik yang gue bahas kali ini, silahkan tulis di bagian komen agar kita bisa lebih interaktif. Gue akan mempresent sejumlah news atau artikel yang gue temukan di internet dan menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama, berita mengenai Nintendo Switch. Wah, ini buat gua ini adalah berita yang besar banget. Gua adalah Nintendo fanboy. Jadi buat gua ini adalah sebuah berita besar. Untuk videonya kalian bisa lihat linknya gue taruh di deskripsi. Di video 3 menitan itu kalian akan melihat sebuah konsol baru dari Nintendo namanya Nintendo Switch. Selama ini dikasih kode Nintendo NX. Ada banyak hal menarik, tapi juga ada beberapa hal yang sebenarnya belum jelas di video itu. Dan gue sukanya dari video itu, semua gimmick-gimmick yang dimunculin di video itu tuh gampang banget dipahami. Kayak misalkan scene dimana lo main di TV, tiba-tiba pindah ke tablet. Kemudian gimana mudahnya merubah sticknya agar bisa ya switch gitu. Jadi dari lo main sebagai gamepad, stick controller gitu berubah menjadi semacam kayak tablet gitu. Gimana mudahnya lo bisa main lagi di pesawat, lo bisa main secara mobile, sticknya bisa lo cabut dan lo main tanpa layar tabletnya. Kemudian lo juga bisa main bareng teman-teman lo, jadi sticknya itu bisa lo pakai separoh agar bisa main multiplayer. Itu adalah gimmick-gimmick yang mudah dipahami dan semua orang ngerti hanya dalam waktu 3 menit. Jadi menurut gue tuh video yang bagus banget. Dan yang tadi udah gue bahas, sisi multiplayernya itu bener-bener bikin gue makin jadi Nintendo fanboy. Di saat konsol lain kayak PS4, kayak Xbox One, menekankan multiplayer adalah setiap orang punya satu konsol, bermain, bertemu secara online, itu yang dinamakan multiplayer. Tapi multiplayer di Nintendo Switch bukan hanya itu. Lo bisa bermain bersama-sama dan sticknya itu bisa ibaratnya dibelah dua. Lu bisa main langsung dengan temen lo berbarengan di satu layar yang sama. Gue tanya nih ke kalian, kapan terakhir kali kalian main game bersebelahan sama temen di layar yang sama? Jadi split screen gitu. Dulu zaman-zaman PS1, mungkin zaman PS2 atau zaman Sega, kita sering lakuin itu. Tapi seiring PS3, PS4, Xbox One, game online di PC, lu makin jarang untuk melakukan multiplayer yang seperti itu. Jadi di video itu gue ngelihat Nintendo ingin memunculkan kembali sisi manusia dari video games. Jadi dimana lo bisa berinteraksi dengan orang lain secara langsung, tidak hanya melalui online lewat jaringan kabel atau virtual saja gitu. Dan kalau lihat videonya, Nintendo Switch kayaknya nggak menyasar target anak kecil, tapi lebih menyasar remaja dan dewasa muda, young adults. Dan ini menurut gue perfect banget, dimana ya sama lah kayak gue ada di momen-momen dimana remaja ke dewasa muda ya. Kan gue di perbatasan ya, gue masih agak-agak remaja soalnya. Menurut gue targetnya tepat sekali, dimana orang-orang yang lebih mengenal Nintendo ya orang-orang seumuran gue yang mungkin usianya 20 up lah ya sampai 35-an. Itu orang-orang yang lebih mengenal Nintendo. Tapi ada beberapa hal yang juga bikin gue penasaran. Pertama, di situ nggak ada momen-momen dimana touchscreen digunakan. Jadi gue agak bingung apakah itu touchscreen atau nggak layarnya. Kalaupun itu touchscreen, gimana spesifikasinya? Gue agak penasaran aja. Dan gue juga sedikit penasaran gimana kelanjutan Nintendo 3DS dengan kehadiran Nintendo Switch ini. Berbeda dengan kehadiran PS4 yang juga menunjang keberadaan PS Vita, kayaknya Nintendo Switch nggak membahas sama sekali mengenai Nintendo 3DS. Jadi, apakah ini akan terhenti Nintendo 3DS ataukah bisa jadi penunjang juga untuk Nintendo Switch ini? Atau paling nggak
Nintendo Wii deh. Apakah itu bisa menunjang Nintendo Switch? Kalau gue lihat kayaknya enggak. Ini kayaknya sebuah konsol yang terpisah. Tapi kita nggak tahu juga nanti ke depannya gimana ya. Dan ini yang membuat gue makin excited nunggu Maret 2017 bakal kayak gimana konsolnya. Oke, topik bahasan yang kedua, gue mau bahas sebuah brand yang sebenarnya sangat terkenal di Indonesia, tapi udah lama banget gak kedengeran, yaitu adalah Kodak. Masih ada yang inget Kodak? Kalau anak fotografi pasti familiar banget dengan nama Kodak. Kodak adalah perusahaan asal Amerika yang kalau gue nggak salah didirikan sejak tahun 1888 deh kalau nggak salah. 1888. Gue lupa nama pendirinya siapa, tapi yang jelas namanya bukan Kodak, bukan. Gue lupa, pokoknya ada 2 orang kalau nggak salah nama pendirinya. Dan perusahaan Kodak itu berkecimpung di industri fotografi. Nah, buat kalian yang suka dengan fotografi dan punya koleksi kamera Kodak, pasti familiar banget dengan nama Kodak Ektra. Bukan ekstra, tapi Ektra, nggak pakai S. Jadi nggak pilek. Kali ini Kodak, setelah lama menghilang, akhirnya muncul kembali dengan Kodak Ektra. Tapi bukan kamera, melainkan smartphone. Yap, jadi Kodak mengeluarkan smartphone bernama Kodak Ektra. Yang menarik, dari spesifikasinya Kodak Ektra, sensor yang digunakan adalah sensornya Sony. Yang notabene adalah kompetitornya sebenarnya ya. Ya, tapi gimana ya, gue rasa Kodak memang belum mengembangkan sensor untuk smartphone. Jadi ya mau nggak mau dia pakai sensornya Sony. Ya tapi nggak apa-apa lah, sebagai permulaan dan sebagai comebacknya Kodak menurut gue ya masih nggak apa-apa lah. Cuma ya karena Kodak adalah pemain baru di industri smartphone, agak risky juga sih menurut gue, agak beresiko bagaimana penanganan mereka untuk after sales-nya, bagaimana ekosistemnya, aplikasinya gitu. Karena meskipun menggunakan basis Android, tapi tetap kalau pure Android aja rasanya kurang gimana gitu kan. Karena sekarang perusahaan manufaktur berlomba-lomba menampilkan personalisasi mereka. Kayak misalkan di Eco Pulpet pakai OS sendiri, sebenarnya OS Android tapi di custom sendiri. Xiaomi OS Android tapi di custom sendiri. Kemudian LG OS Android tapi di custom sendiri. Sampai sekarang Samsung ngeluarin OS Tizen sendiri. Jadi masing-masing perusahaan mulai mengeluarkan sisi personalnya mereka masing-masing. Jadi gue penasaran aja gimana Kodak akan beradaptasi dengan industri smartphone yang juga sangat cepat. Oke, topik ketiga yang ingin gue bahas adalah tentang luar angkasa. Belum lama ini, Space Agency Eropa dan Space Agency Rusia itu bekerja sama untuk mengirimkan sebuah, apa ya namanya, mungkin kayak wahana ya, untuk dikirimkan ke Mars. Jadi nama proyeknya adalah ExoMars Schiaparelli, dan belum lama ini udah diluncurkan dan sudah sampai di Mars. Tapi, ada masalah. Kenapa? Karena detik-detik menjelang pendaratan si wahana itu mendarat di Mars, signalnya hilang dan tidak diketahui keberadaannya wahana itu ada di mana. Gue juga baru baca artikel, ternyata sudah ditemukan, ya kayaknya udah ditemukan gitu. Dan yang menemukannya adalah NASA, yang notabene adalah space agency-nya Amerika. Ini jadi ada semacam adu gengsi ya, antara Space Agency Eropa, Space Agency Rusia, dan yang nemuin Space Agency Amerika. Jadi meskipun Amerika atau si NASA ini nggak ikut dalam proyek tersebut, tapi ternyata dia memantau juga apa yang dilakukan oleh rival-rivalnya ini. Jadi sudah diketemukan dan ternyata lokasinya itu tidak jauh sebenarnya dari lokasi pendaratan yang direncanakan. Hanya saja kemungkinan itu crash gitu. Mungkin pendaratannya nggak mulus, jadi bisa jadi wahananya itu mungkin udah hancur atau apalah ya. Belum bisa dipastikan lagi karena dari bukti yang dimiliki NASA, gambarnya itu juga resolusinya masih rendah, masih perlu diproses agar mendapatkan foto dengan resolusi gambar yang lebih baik dari satelit. Dan yang menarik adalah kayaknya manusia di bumi ini sudah mulai benar-benar ingin membuat koloni di Mars. Mereka sudah mulai fokus untuk menuju Mars. Bahkan Amerika itu sudah mulai mengeluarkan inisiasi untuk membuat roket-roket lebih kecil, satelit-satelit yang lebih kecil untuk dikirimkan ke Mars. Jadi
kayaknya minat untuk membuat Mars sebagai bumi baru itu semakin besar. Dan ini membuat gue agak sedikit ironi ya, karena kalau mereka punya kemampuan dan teknologi untuk membuat Mars yang tandus, Mars yang planet dingin, planet beku itu menjadi sebuah planet yang layak huni, kenapa mereka tidak membuat bumi yang masih layak huni ini menjadi lebih layak huni lagi? Karena teknologinya berarti sudah ada, tapi kenapa tidak digunakan untuk bumi, malah digunakan untuk Mars? Gue bingung aja kenapa. Ya, begitulah keadaannya. Dan kalau memang ada koloni di Mars, pertanyaannya apakah lo mau tinggal di Mars dengan segala keterbatasannya, meskipun layak huni ya? Apakah lo mau tinggal di Mars dengan segala keterbatasannya? Gue sih enggak. Di Mars susah signal, gue yakin. Gue nggak ada wifi. Susah lo hidup nggak ada wifi, nggak ada colokan, nggak ada signal. Selesai, lo selfie gitu-gitu doang, orang merah lagi nggak seru. Gue nggak minat, gue tinggal di Mars. Jadi kalau kalian punya feedback dari 3 topik bahasan tadi, silahkan tulis di komen. Tadi gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai Nintendo Switch. Kemudian gue juga penasaran gimana pendapat kalian mengenai Kodak Ektra Smartphone. Dan juga gimana pendapat kalian kalau kalian tinggal di Mars. Silahkan tulis di komen gimana pendapat kalian. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like, silahkan di subscribe. Dan kalau kalian suka banget dengan videonya, silahkan di share. Gua nggak akan nolak. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.